Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Selamat pagi untuk semuanya. Selamat hari Selasa di awal tahun 2021. Mantap. Ya, di sini aku Muhammad Renaldi Arifin, NIM 085, mahasiswa Ilmu Informasi dan Perpustakaan, bakal berbincang-bincang mengenai perpustakaan yang ya sekarang beredar di zaman digital ya, perpustakaan digital. Jadinya sama teman saya perkenalkan, Mas Ahmad ya. saya Ahmad Faiz. Kita Saya mahasiswa dari Ilmu Informasi Perpustakaan UNER Universitas Airlangga angkatan 2018 2018 ya. alias semester akhir lumayan. Lumayan, mantap. Kita seprodi ya, sekelas juga. Kita akan berbincang-bincangnya mengenai hiruk pikuk perpustakaan digital di era sekarang. Menurutku ya, menurutku perusahaan sekarang ya kita santai aja ya guys, kita santai aja. Perpustakaan yang ya sekarang peredarannya kalau enggak ya koleksinya juga sudah berubah. Jadi mulai dari yang dulunya buku-buku biasa ditaruh di rak, sekarang ada buku elektroniknya, e-book. Ya, Dulu mungkin ini ya dominan koleksi itu print gitu, print book. print kertas. Terus Ya, sekarang dokumen-dokumennya juga kertas. mengikuti dinamika perkembangan zaman dari 4.0, apalagi sekarang Society 5.0 kan ya, 5.0, tapi di Indonesia tidak. yang harus benar-benar mengoptimalkan teknologi gitu Teknologi kan. ya lama-lama kalau kayak gitu ya manusia juga bakal terancam. Soalnya ya apa-apa dibebankan pada teknologi. Pekerjaan juga sekarang lebih condong untuk diselesaikan sama teknologi, biar Apalagi kita ya kan masih yang masih pustakawan mahasiswa. gitu. Enggak, yang nantinya jangan bakal jadi pustakawan kan. Iya. Pasti saingannya, wah masa kita bersaing sama robot, Sama AI gitu kan. AI. Iya benar. Ya itu ya Itu emang tantangan buat tantangan kita sih buat ya. kita, benar. Terus menurutmu ya apa perpustakaan sekarang? Kalau menurutku ya, perpustakaan sekarang itu emang benar-benar dituntut harus bersaing banget gitu, apalagi ada corona kayak gini kan. Corona. Jenis pelayanan publik seperti perpustakaan kayak gini tuh memang dituntut harus solutif gitu. Mereka nggak boleh nunggu, harus jemput bola. Benar. Misalnya nih kita harus mengubah bentuk koleksi kita, mungkin yang di perpustakaan sekolah itu sangat berasa gitu dampaknya. Kan penggunanya perpustakaan sekolah itu ya siswa-siswanya itu, tapi kan sekolahnya libur tuh. Nah, Jadi ya kayak kehilangan nilai gunanya gitu kan perpustakaan sekarang. Nah, mereka itu kayak harus ngadain solusi berupa yang mungkin sebelumnya koleksinya gitu paket-paket gitu kan, berupa print gitu. Nah, itu bisa dikonvertif menjadi bentuk e-book. mungkin PDF juga bisa. Biar apa ya, siswanya juga enak dan gampang gitu. Kayak bukanya atau enggak nyarinya. Terus kan juga bisa diakses kapanpun, dimanapun. Gitu. Pas mereka punya tugas apa gitu ya. Ya kayak gitu. Itu enaknya guys. Ya. Kayak gitu sih. Salah satu. Jadi emang perpustakaan sekarang itu harus benar-benar dituntut untuk mengikuti perkembangan teknologi gitu. Salah satu Kalau nggak bisa jadi perpustakaan digital, ya minimal koleksinya lah yang didigitalkan gitu. Kasih ya Pak ya. Terus apa lagi? Iya kayak gitu ya, cakupannya perpustakaan sekolah mungkin beda sama kita ya, yang perpustakaan kampus, perpustakaan perguruan tinggi. Yang cakupannya ya nggak mahasiswanya itu aja, mungkin dari luar ataupun bisa dosennya kan biasa
kayak nyari-nyari referensi buat ngajar atau apa, atau buat skripsi mungkin buat S2 atau S3-nya kayak gitu. Ya mungkin itu sih. Kalau perpustakaan sekarang ya, toh nanti dampak dari teknologi itu juga ya berpacuan pada kinerja pustakawannya juga kayak gitu kan ya. Kalau ya balik lagi ke SDM-nya gitu kan ya Mas. SDM-nya benar. Cuma kan ada teknologi udah dimudahkan, tapi pustakanya gagap teknologi kayak yang udah senior gitu kan pasti masih banyak juga yang nggak bisa kayak ngoperasionalin komputer gitu. mungkin kayak buat indeks online kayak gitu. Jadi emang harus dibarengi sama kemajuan SDM-nya juga gitu. Benar. Nah kayak gitu juga. Nah kan kalau pustakawan kan nggak bisa memainkan peran tersebut ya pasti ya nggak bakal berjalan perpustakaannya itu. Iya, betul. Kan kayak wajah utamanya perpustakaan ya pustakawan. Kayak gitu. Tapi ya di sisi lain ya emang itu tantangan kita yang harus memang kita harus face it gitu kan. Harus survive lah. Kita harus mengikuti perkembangan zaman juga. Jadi ya kita nggak bisa menghindar dari tantangan itu. Terus soal koleksi perpustakaan sekarang kan udah pindah yang kayak kamu sebutin tadi. Mulai dari print-printan dari kertas ke e-book ke PDF kayak gitu. Iya. Sambil minum ya guys. Terus Haus boy. Nah menurutku sebenarnya enak kalau di zaman sekarang loh ya, sebenarnya enak kalau koleksinya kayak gitu. Toh ya kita dapat mengaksesnya lebih mudah. Iya. Terus paperless juga kan? Jadi kayak mengurangi penggunaan kertas yang berdampaknya itu lingkungan, kembali ke ekosistem kita, ke lingkungan hidup kita gitu. Terus aksesnya di kapanpun dan dimanapun kita bisa buka. Misal kita tugas kuliah gitu ya, kita langsung nyari jurnal atau dokumen apa gitu kan di UNER juga ya ada tuh perpus di jilibnya itu juga dan itu sangat membantu buat mahasiswa juga gitu. Apalagi kayak gini kan kuliah online itu mahasiswa itu benar-benar dituntut untuk mandiri gitu, cari bahan-bahan itu kan kita udah jarang banget kan ketemu dosen, jadi kayak mau tanya-tanya itu susah. Kalaupun ngejabri online pun kayaknya mereka punya kesibukan masing-masing gitu, nggak terlalu penting ngurusin mahasiswa. Benar. Jadi kita emang harus benar-benar itu cari bahan-bahan referensi itu harus benar-benar mandiri. Nah itu tadi di Cilip itu sangat memudahkan sekali buat saya khususnya itu ya, sebagai mahasiswa gitu. Terus saya juga mau cerita ini Mas, kemarin itu di sekolah saya mereka ngadain inovasi delivery book, keren nggak tuh? Delivery book? Iya, jadi kan kalau SMA kan beda toh sama universitas, maksudnya lingkup akademisnya itu ya warganya sekitar situ, domisilinya gitu loh. Jadi untuk yang anak-anak yang mau pakai perpustakaan sekolahnya itu dikasih akun. Kalau kita itu kan dapat cyber toh. Nah mereka itu ya kayak gitu, semacam gitu, dapat akun buat akses perpustakaannya itu tadi. Nah nanti itu di situ itu kamu dikasih tampilan web buat ngontak si perpustakaannya pustakawannya. Nanti kalian dikasih formulir. Nah formulir ini itu ngisinya pakai data cybernya ini tadi, jadi diverifikasi. Nah itu baru bisa milih buku yang mau dipinjem. Nah ketentuannya sendiri itu minimal pinjem 2 hari, maksimal 4 hari. Terus jaraknya maksimal itu 10 kilo, yang di luar itu nggak bisa. Jadi ada kurirnya. Itu kan termasuk bentuk inovasi perpustakaan ke arah digital. Ya walaupun belum sepenuhnya digital.
kayak Gojek, Gosen gitu kan Mas. Jadi pakai kurir gitu. Kan itu termasuk ini kan mematuhi protokol kesehatan buat menjaga penyebaran COVID. Jadi siswa itu nggak perlu datang ke perpustakaan, keluar rumah gitu, udah nggak kayak gitu. Jadi tinggal pakai di handphone aja. Terus kegiatan belajar mengajar pun tetap berjalan kayak gitu. Nah itu tadi kalau semisal ada masalah atau kayak ada situasi atau keadaan yang tidak normal, abnormal, ya sebisa mungkin perpustakaan harus melakukan inovasi, solusi. Inovasinya harus solutif, jangan inovasi doang. Benar, dan harus direalisasikan. Ya itu juga untuk penggunanya juga ya, itu nanti kenyamanan untuk pengguna kan. Semisal ada bantuan kayak gitu, inovasi kayak gitu kan, jadi kayak menambah kepercayaan pengguna untuk menggunakan layanannya lagi. Bener, kayak gitu. Ada efek samping itunya sih. Ya itu tadi, itu salah satu layanan primanya ya. Layanan prima itu salah satunya inovasi yang kita keluarkan, atau kebijakan yang kita keluarkan untuk para pengguna setia perpustakaan kayak gitu. Terus untuk mahasiswanya sendiri, perpustakaan ya sangat welcome ya, sangat welcome meskipun di tengah keadaan corona kayak gini ya. Dari segi pelayanan secara online atau enggak segi koleksi dan pustakawannya itu sangat membantu kami lah. Ya meskipun ada ya kayak website jurnal lainnya di luar dijilid tadi loh. Tapi ya kan? itu balik lagi ke trust kita sih. Kita lebih percaya kayak ya mending pakai yang ada di UNER, itu ya kita sendiri kan gitu. Makanya kan kalau di luar kan kadang ada dokumen yang tidak bisa di-download. Kekunci. Betul. Nah kan kalau pakai akun, ada akunnya, udah langsung. Kita itu udah berlangganan sama beberapa website internasional gitu. Jadi enak. Jadi udah nggak perlu pakai skihup. Nah, gitu. Tapi kadang-kadang skihup juga penyelamat. Tapi emang itu salah satu bentuk pemisah kesenjangan gitu kan. Benar. Jadi yang nggak langganan pun bisa akses informasi yang sama gitu kan. Dengan adanya skihup ini, kalau ngerasanya sih gitu. Jadi ini bukan suatu hal yang buruk skihup ini. Ya kadang-kadang ya harus melewati batas wajar lah ya. Buat bisa dapat informasi. Iya, informasi. Kan juga buat kepentingan sekolah. Enggak buat yang negatif tuh guys. Iya, bagus. Ya itu tadi kan juga bisa menambah knowledge kita dari informasi yang ada di perpustakaan juga. Atau ya kalau ya pepatah kan mengatakan buku adalah jendela dunia. Buku membuka wawasan, membuka pikiran Anda. Kalau sekarang nggak buku dong Mas. Apa? Ibu. PDF membuka PDF membuka jendela dunia. Lalu internet juga itu formatnya. Ya, tapi kebanyakan kasus nih ya Mas, kalau orang-orang yang udah biasa baca pakai yang berupa print book, kalau beralih ke e-book yang bentuknya PDF, maksudnya kita kan harus natap layar tuh, itu biasanya mereka tuh nggak prefer gitu. Jadi udahlah, mending pakai yang print book ini. Benar. Memang ada permasalahan di situ juga untuk pengembangan koleksi yang berupa digital tadi. Penggunanya balik lagi, mereka itu lebih senang pakai yang print emang. Ada yang seperti itu. Iya, ada pengguna yang emang basicnya mereka senang membaca sampai ya yang pakai kacamata terus itu biasanya suka membaca ya. Ya nggak diskriminasi tapi ya rata-rata teman saya seperti itu. Datang ke perpustakaan, duduk sendiri, minjem buku, bawa buku kayak
tebel-tebel 3 itu langsung dibaca di satu meja kayak gitu ya. Gila. Ada. Dibakar terus diminum. Biar masuk semua. Yoi, mantap. Dan ada juga yang kayak males ke perpus, pingin nongkrong sambil minum Ya kayak kita. saya nih, kayak kita. Jadi kita lebih prefer ke e-booknya sih. Jadi kan bisa kapanpun, dimanapun. Ya semua balik lagi ke pengguna juga sih ya. Tapi emang itu jadi tantangan sih, kayak apa solusi yang bisa kita berikan buat mereka yang nggak suka baca di layar gitu. Iya, kayak Coba mata dulu. lelah kayak gitu. Masa kita harus ngasih teknologi Blu-ray di kacamatanya gitu. Semisal itu menurutku balik lagi ke kebiasaannya dia. Kalau semisal dia emang sering banget baca sampai kan aku punya temen dia tuh sering baca ya, emang pinter tapi ya itu ada efek sampingnya juga. Dia tuh minus, bener minus kacamataan, terus ya kayak apa ya kutu buku kalau sebutan orang-orang ya, kutu buku. Nolep nggak mas? Wah, kayak gitu. Tidak tahu. Ya kayak gitu. Biasanya orang-orang yang kayak gitu, udah bodo amat gitu sama sebenarnya. Nah, kalau solusinya mending pembatasan. Semisal kan ini corona, kan ya harus tahu keadaan juga. Jadi seperti itu. Nggak bisa seenaknya ke perpustakaan juga menurutku. Jadi ya kalau emang diharuskan untuk membaca via gadget kayak PC atau HP, smartphone. Ya itu aja. Ya apalagi daripada nggak dapat informasi apapun gitu kan. Dan kalau kamu maksain ke perpus ya janganlah, soalnya keadaannya kayak gini. Ya mending pembatasan waktunya aja. Misal kalau udah sejam atau 2 jam istirahat bentar, terasa capek gitu. ngerasa capek istirahat bentar aja, terus kayak 15 menit, kalau habis itu lanjut lagi kayak gitu ya. Pinter-pinter bagi-bagi waktunya aja nyesuaiin kayak gitu. Itu dampak negatifnya teknologi ya, salah satu dampak negatifnya teknologi. Tapi yang nggak dipungkiri juga, teknologi zaman sekarang juga membantu banget buat kita. Tapi masih banyak sih mas kalau teknologi udah maju teknologinya, tapi SDM-nya ini pustakawannya lah, kita bilang aja pustakawannya. Mereka itu lupa kalau ada kelompok yang nggak bakal bisa gitu ngerasain perkembangannya. Iya. Kayak misalnya yang difabel gitu. Mungkin perpustakaan digital ya itu tadi ngerubah koleksinya, tapi mereka lupa nggak merhatiin kalau ada kelompok yang koleksinya itu perlu diperhatikan gitu. Misalnya yang textbook, text to speech gitu kan, itu kan masih jarang banget gitu. Buat teman-teman kita yang disleksia, terus yang tunanetra, ya disabilitas mata mungkin ya. Itu tantangan di era digital ini buat pustakawan lagi. Selain itu tadi yang sebelumnya kita sebutin. Jadi harus ada awareness gitu buat pustakawan untuk melihat kelompok yang lain nih. Itu namanya digital divide, kesenjangan digital. Mantap. Ya, siap. Lebih baik. Jadi itu sih emang harus diperhatikan buat generasi kita ke depannya yang akan jadi pustakawan. Iya, penerus. Iya, benar. Kadang lupa ya kita sama orang-orang yang seperti itu. Kan kita dapat tuh materi di IKK, informasi kelompok khusus, yang dosennya Bu Mutia. Saya ingatnya Bu Mutia. Dan beragil. Jangan lupa beragil. Bro. Sekarang ini beragil. Oh iya. Apa ya Bu? Kayak gitu. Ya itu guys.
saya pernah baca jurnal itu, itu tadi kesenjangan di penggunaan teknologinya. Jadi mereka itu nggak disediain gitu buat emang supaya saya bisa ngakses koleksi itu, gimana itu nggak ada. Kayak buku itu ya udah buku elektronik aja berupa e-book, berupa PDF, tapi nggak ada inovasi lainnya, mungkin berupa ini text to speech gitu loh. Jadi buku itu bisa membaca sendiri, terus didengarkan. yang tunanetra itu bisa mendengarkan, kan mereka nggak bisa lihat. Ya mungkin yang agak sulit yang disabilitas pendengaran ya mungkin ya. Kayak gitu. Kalau kan disabilitas mata kan bisa mendengarkan, Tapi kalau yang disabilitas pendengaran malah bisa melihat, malah enak toh. Oh iya, Kamu goblok sih. Yang susah itu diseleksi ya. Yang susah itu diseleksi ya. Mereka kayak nyusun kata itu bingung. Mereka lebih prefer ke koleksi yang berupa video. Secara visual. Visualnya. Benar-benar. Iya sih. Visual dan percakapan gitu. Jadi lebih mudah masuk. Masalah SDM tuh lumayan tricky, lumayan tricky. Kompleks kalau mau dibahas. Apalagi kalau berhubungan sama pustakawannya, mereka itu harus dituntut jadi manusia yang setengah dewa gitu. Keren. Jadi kalau kalian mau jadi pustakawan itu, padahal di tengah pustakawan selalu dipandang sebelah mata. iya. Apa sih perpustakaan cuma Noto buku, duduk di meja reservasi menyambut pengguna pustakaan, terus menata buku di rak. Ya banyak ya spekulasi yang ya bener sih, tapi ya nggak sebatas cuman itu aja. Terlalu remeh gitu kalau pakai pandangan itu. Padahal ya sekarang zaman ini masyarakat informasi gitu kan ya, 5.0. Apapun bisa dilakukan. Jadi apalagi masyarakat informasi itu siapa yang megang informasi kalau bukan perpustakaan? Dan perpustakaan siapa yang ngelola? Pustakawan, bro. Kayaknya kalian itu masyarakat pustakawan. Tapi ya harus ada tanggung jawab juga buat pustakawan biar informasi yang di-share itu benar. Kalau tidak salah ya hoax. ditanggung jawabkan di akhirat tuh. Jadi kayak gitu. Jadi ya jangan meremehkanlah suatu pekerjaan. Ya di luar pustakawan kayak pekerjaan yang lainnya jangan diremehkan. Pasti ada manfaat yang manfaatnya. luar biasa. Jadi seperti itu. 23 menit. Mantap. Mau ngomong apa lagi? Tanya oleh. Iyalah, santai lah. Ya Isya, minum dulu guys. Nah, kalau kamu suka baca buku gak? Kebetulan kemarin habis baca ya. Buku-buku itu yang tak baca terakhir itu buku biografi sih, bukan sains. Tapi ya tetap kan mengandung knowledge, namanya buku. Bukunya namanya Heavier Than Heaven. Itu apa itu artinya? Artinya nggak bisa lebih keras dari surga masa gitu kan. Nggak bisa. Jadi intinya itu biografinya Kurt Cobain gitu. Kurt Cobain itu frontman-nya Nirvana. Anda tahu? Cari di sininya. Bajunya. Ini itu dia. Bisa diceritain nggak? Sedikit gitu. Di spill. Oh iya, jadi Ya, bukunya itu membahas tentang dari Kurt Cobain lahir sampai dia meninggal, sama impactnya itu gimana di dunia. Jadi di situ diceritain kayak Cobain ini lahir dari keluarga yang emang mempunyai latar belakang buat suicide. Dari kakek itu semuanya cenderung emang pingin suicide. Suicide itu apa? Mungkin ada yang nggak tahu nih. Bunuh diri gitu. Bunuh diri kan? Kan Cobain itu matinya juga bunuh diri kan. Jadi dari kakeknya itu meninggal, tapi ya sama aja bunuh diri sih. Jadi dia itu disuruh, udah kamu berhenti minum alkohol, kalau nggak gitu kamu akan meninggal. Tapi dia udah dilanjutin aja gitu.
keras kepala. Terus bapaknya gitu juga pendiri. Terus kayaknya si Kopin itu kan Oh, tahu lah guys, tahu lah. sebenarnya Kasusnya sempat heboh loh itu di ya, zamannya. keren sih dia punya pemikiran, salah satunya itu kayak gini. Aku gak apa-apa kalian ketawain karena beda, tapi aku boleh ngetawain kalian karena kalian semua sama. Keren kan ya, coba aja baca bukunya. Beda itu baik guys, Gitu. jangan mau disamaratakan. Asik. Ya pustakaan itu beda. Cuk. Terus apa ya, baca buku yang pertama aku pernah baca Oh, buku yang pertama kali. buku pertama yang tak baca itu bukunya D. Lestari, Supernova itu. Supernova. Mm-mm. Salah satu buku terlaris di Indonesia. Oh ya? Iya, Oh, salah keren. satu loh ya. Iya. Bukan yang terlaris. D. Lestari gitu. Keren sih bukunya. Jadi D. Lestari, Mbak D itu Mbak D ya. Dia Mbak D. walaupun bukunya fiksi ya, itu kan fiksi Supernova. Tapi mesti dibarengin sama sains, mesti ada sainsnya. Sains. Kalau yang di Supernova itu kan bahas tentang jamur. Nah, itu dia riset, bener-bener riset. Jamur. Jadi jamur yang bisa bikin halusinasi itu efeknya itu gimana, itu dia riset. Terus ada prasasti-prasasti kuno yang berhubungan sama halusinasinya efek jamur ini tadi juga dia riset. Kalau kamu baca itu mungkin kamu bakal ketemu sama yang namanya Zakaria Sitchin. Zakaria Sitchin itu bukunya tentang konspirasi penciptaan manusia. Nah, bukunya di Lestari itu ada sangkut pautnya. Jadi di salah satu scene bukunya itu kalau kamu makan jamur ini, nah kamu itu bakal dibawa ke dimensi lain gitu. Nah, dimensi lain itu kamu bisa lihat bagaimana manusia pertama itu bentuknya seperti apa, purwa-rupanya. Mungkin tubuhnya manusia, kepalanya reptil. Kayak gitu. Terus ada lagi itu bukunya di Lestari yang Aroma Karsa itu. Aroma Karsa itu misalnya tentang wangi-wangian. Wangi-wangian bunga-bunga Kamboja itu yang sangat rare gitu, di mana letaknya, terus nyarinya itu harus melalui jalur apa, itu benar-benar dia riset. Kalau yang di Aroma Karsa itu ceritanya itu harus lewat gunung apa ya, pokoknya ada legenda sekitar mitos itu namanya Wong Banaspati. Nah itu Banaspati. Emang benar-benar dia riset ke warga situ buat nanya-nanya tentang mitos itu tadi. Jadi kerennya di situ di Lestari, walaupun dia nulis buku fiksi tapi tetap ada sainsnya yang ya, dia masuk akal lah ya, pakai riset. Tetap berdasarkan kenyataan. Iya, jadi masih bisa di tracking gitu pendapatnya, tulisannya dia di dalam buku itu gimana, sama faktanya di lapangan kayak gimana. Kayak gitu. Itu buku pertama yang saya baca. Kalian juga jangan lupa membaca. Itu juga ada kok, maksudnya apa? Supernova itu bentuk e-booknya digital. Cari aja guys. Nyari yang seri akar kemarin itu kan kebetulan nggak punya, itu nyari di Google nemu sih, tapi ya gitu nggak sempurna soalnya kan gratisan. Kalau bisa ya tetap yang bayar ya guys. Yang orinya gitu kan, menghargai karya. Jangan yang itu waktu saya SMA kan masih kecil itu maksudnya. Ya sekarang masih kecil gitu. Kayak gitu. Ya, menarik guys. Nah, kan Kalau kamu sendiri? Kalau aku sendiri pertama kali baca buku itu Jurnatan. Pertama kali baca buku itu bukunya biografinya Habibie. Habibie Ainun. Ya, gimana tuh? Ya kan kalian tahu sendiri toh, presiden ketiga RI. Kalau aku waktu itu bacanya sebelum itu muncul aku baca bukunya itu nggak sampai selesai. Soalnya waktu itu aku udah tahu kalau ternyata udah dari film. Iya, kan dari memang film. banyak filmnya kan ya. Diadaptasi dari buku dari buku terus itu ke film. Nah itu kan diceritain ya kayak masa kecilnya Pak Habibie, beliau itu seperti apa, terus ketemu sama
Bu Ainunnya itu seperti apa, yang kata-kata terkenalnya dari buku itu yang tak baca loh ya, kayak bunga pasir. Pak Bibi itu ngomong ke Bu Ainun itu, cantikmu tuh kayak bunga pasir kayak itu. Gimana artinya? Kan katanya bunga pasir kan kayak tai tuh, bunga pasir. Oh, tai bunga pasir. Padahal bukan itu maksudnya. Ya kayak kamu cantik banget gitu loh, Bu Ainun gitu. Gitu. Salah satu kata-kata di buku itu ya. Terus ya kayak kisah cintanya mereka yang waktu itu sambil naik beca. Terus Pak Habibie-nya itu ternyata salah satu teman dari ayahnya Bu Ainun yang waktu itu seorang dokter ya. Bu Ainun seorang dokter dan Pak Habibie hanyalah ya lulusan kuliah dan belum jadi apa-apa sebelum Pak Habibie ke Jerman untuk kuliah kerja di sana jadi arsitektur pesawat, membuat pesawat. Lalu waktu itu udah menikah sama Bu Ainun. Terus akhirnya Bu Ainun diajak ke Jerman. Mereka hidup berdua di sana dengan ya kesederhanaan sampai akhirnya Pak Habibie membuat pesawat itu terus dibawa ke Indonesia. Pak Habibie yang sangat jujur dan tidak mau korupsi. Beliau sangat ya inspiratif lah. Terus Strike Edge gitu ya. Iya. Terus sampainya di Indonesia ternyata sambutannya tidak Sangat yang dipikirkan. Iya, di luar ekspektasinya beliau. Akhirnya gitu itu kasusnya. Meskipun udah pernah dipublikasikan ini pesawatnya rancangan dari beliau, ternyata ekspektasinya tidak sesuai yang diinginkan. Gitu. Soalnya saya kebetulan belum lihat filmnya. Tapi sudah baca bukunya? Belum juga. Belum, ya. Yaitu poin-poinnya aja sih, poin-poinnya aja. Ya, nanti bisa masuk ke list yang harus dibaca ya. Harus. Berapa menit ini? 32 masih ada. Lumayan dong. Kalau di perpustakaan sendiri tuh kan ada itu ya, klasifikasi. Klasifikasi. Nah, untuk teman-teman tahu aja, klasifikasi itu nggak terbatas sama buku yang temanya ini harus dikelompokkan sama ini, buku yang kau buat aja. Apa-apa. Oke. Baterai lu. Maaf guys. Sudah masuk 10 ah. Karo. Ini lek mati marah-marah kesimpen gak? Santapi kan. Gak apa-apa tolong menit. Oh, aku ngecas kan. Iya. Sebentar ya guys, iklan. Wow, salah goblok. Maaf, oh iya tahu. Oh iya. Apa-apa. Maaf ya guys. Sebenarnya Ngawur. Iklan dulu. Minum. Chill. Ya. Maaf guys. Chill guys, chill. maaf. Kayak mana? Oh iya, klasifikasi. Iya, Tidak sebatas itu, tidak sebatas pengelompokan buku aja, tapi kayak apa ya, kayak pengelompokan penyakit di medis itu juga harusnya pakai standar klasifikasi. Terus playlist lagu emang luas sih fungsi Emang dari luas, klasifikasi sendiri itu. bener. Mungkin Playlist orang-orang lagu. yang awam itu mikirnya identik sama buku atau logisasi gitu kan. Kalau klasifikasi itu bisa diterapkan di semua bidang gitu. beban pekerjaan Mm-mm. untuk memudahkan
nantinya temu kembali informasi. Atau Semisal information retrieval. semisal dokter yang mau nyari data diri dari pasien, riwayatnya itu apa aja, itu nanti bisa dilihat di dokumen yang udah diklasifikasi. Biar memudahkan juga. Kayak kalian semisal membuat playlist lagu apa aja yang kalian sukai, terus lagu yang dikategorikan waktu chill, waktu galau, waktu mau tidur, waktu nugas gitu kan, itu perlu kan klasifikasinya. Misal lagu yang kalian dengerin tahun lalu atau seminggu yang lalu itu ada juga berdasarkan waktu atau ya berdasarkan mood, berdasarkan genre, berdasarkan penyanyinya mungkin. Kayak Kurt Cobain dari Nirvana gitu. Lagu-lagunya kan ada, album-albumnya juga ada gitu. Jadi biar enak nanti aku udah dengerin lagu apa aja sih kayak gitu. Kita udah tahu, oh ini ternyata listnya kayak gitu. Jadi kan kita temu kembali lagi informasi. Kok jadi kamu ya Mas yang banyak nyocot? Ini narasumbernya saya loh. Oh iya. Saya kan cuman ya kan nulis sharing. Oh iya ya. Ya, Bre. Betul. Jadi coba wawancara. Kan ngekat tadi deh anjing. Iya dah. Astagfirullahaladzim. Masuk Gak apa-apa. Oh iya. Awalnya kan. Karena itu konteksnya hewan. Oh iya. Ini kan ya. Iya, enggak apa-apa guys, kita termasuk bahasa yang perlu diklasifikasikan, bahasa ngomong kasar gitu apa aja. Di depan umum khususnya. Yang dilarang gitu kan. Kalau di tongkrongan ya. Kalau kamu tahu ini loh, jancuk itu sebenarnya bukan kata kotor. Iya. Jancuk itu kalau nggak salah dari sejarahnya itu nama tank kalau tahu. Iya. Waktu lewat itu kebetulan warga Surabaya, jancuk. Iya, namanya itu kasih peringatan ke warga yang lainnya. Iya. Tank jancuk ini liwat gitu. Iya. Di tanknya itu ada kayak kata-kata jancuk tapi bahasa Belanda gitu. Bukan jancuk gitu. Itu nama tank. Bukan